Komisi 10 DPR RI mendorong Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, mengembangkan potensi pariwisata agar dapat menjadi destinasi pariwisata prioritas. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI melakukan inovasi agar dapat tetap diminati oleh masyarakat. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK meningkatkan kinerjanya dalam pencegahan dan penindakan kebakaran hutan. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari Kamis 17 Desember 2020? Tentunya senang sekali nih kami hadir kapan Anda seperti biasa untuk menghadirkan informasi seputar dinamika, aktivitas, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya ditemani oleh saya Subki Abdul dan juga rekan saya Medi Nugroho. Dan pastinya di edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana ini waspada komersialisasi vaksin COVID-19. Tapi kalau misalnya terkait dengan tajuk utama ini Presiden Joko Widodo sudah memberikan pernyataan ya media sebenarnya untuk COVID-19 ini. Mungkin ini karena dorongan ataupun juga banyak teriakan dari masyarakat bahwa kenapa harus ada perbedaan untuk 23 juta dan juga 70 juta masyarakat Indonesia yang harus dilakukan vaksin secara mandiri. Akhirnya nih Presiden memutuskan untuk akhirnya vaksin COVID-19 ini akan diberikan secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berita gembira nggak sih kalau bicara masalah vaksin sudah mulai bisa masuk ke Indonesia? Walaupun informasinya kemarin ada beberapa harga yang harus dibeli oleh masyarakat, tapi akhirnya misalnya harus Presiden menyatakan akan digratiskan. Ini berita gembira ya sebenarnya. Berita gembira, tapi kita juga tidak bagaimana nanti mekanismenya, dan kita harapkan ini tidak ada potongan-potongan atau biaya-biaya nantinya akan muncul. Dan mungkin ini juga banyak sekali nih kalau misalnya kemarin sudah dinyatakan bahwa vaksin ini akan diberikan secara gratis. Kalau misalnya nama kita nanti berada di abjad Z, itu mungkin kita akan mendapatkan vaksin paling terakhir. Tapi nanti kita akan membahas terkait dengan vaksin tersebut di segmen akhir. Sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu ini 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kita masuk di berita pertama, ini terkait dengan Komisi 10 DPR RI yang dorong Berau masuk destinasi pariwisata prioritas. Ini Komisi 10 DPR RI mendorong Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan potensi pariwisata agar dapat menjadi destinasi pariwisata prioritas. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 10 DPR RI mendorong Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan potensi pariwisata agar dapat menjadi destinasi pariwisata prioritas. Ditemui usai menerima DPRD Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat Komisi 10 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian menilai Kabupaten Berau memiliki potensi pariwisata yang sangat baik. Salah satu daerah yang menurut kami itu potensial sekali dan itu adanya di Kalimantan Timur, daerahnya Berau. Ya, jadi Berau ini memang daerah yang sangat luar biasa ya, dan mungkin belum terlalu dikenal seperti Bali. Terkait di sektor pendidikan, terdapat sekitar 5.800 beasiswa program Indonesia Pintar yang sudah disalurkan di Kabupaten Berau untuk membantu pembiayaan sekolah. Mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Berau melambat. 5.800 beasiswa PIP yang mungkin sekarang sudah bisa ditambahkan di Berau, karena memang dengan pandemi ini banyak keluarga-keluarga yang tadinya mungkin tidak termasuk kategori miskin, tapi karena usaha mereka, apalagi karena Berau tergantung pariwisata ya. Komisi 10 DPR RI berharap Kabupaten Berau dapat masuk dalam destinasi prioritas dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dwi, TVR Parlemen.
melaporkan. Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menilai bahwa Kabupaten Berau memiliki potensi pariwisata yang sangat baik, namun belum terlalu dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara. Terkait dengan sektor pendidikan, terdapat sekitar 5.800 beasiswa program Indonesia Pintar yang juga sudah disalurkan di Kabupaten Berau untuk membantu pembiayaan sekolah. Mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Berau melambat. Komisi 10 DPR RI berharap Kabupaten Berau dapat masuk dalam destinasi prioritas dengan dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah. Medi sudah pernah ke Berau? Nah, pertanyaan sama, sudah pernah ke Berau belum ya? Kalau belum, nanti kita tunggu ya. Ini undangan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bu Hetifah Saifudian, untuk melihat sejauh mana nih apakah Berau sudah pantas untuk dijadikan salah satu destinasi pariwisata prioritas di tanah air. Kita tunggu tahun depan ya. Mudah-mudahan ya, dapat undangan dari Komisi 10 untuk bisa meninjau di sana. Betul sekali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini RRI harus berinovasi agar tetap diminati. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI melakukan inovasi agar tetap diminati oleh masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI melakukan inovasi agar dapat tetap diminati oleh masyarakat. Ditemui usai rapat dengan Direksi RRI, anggota Komisi 1 DPR RI, Taufik Abdullah mengatakan, RRI harus dapat beradaptasi dengan tren masyarakat saat ini agar dapat diminati. Mengingat era industri 4.0 telah mengubah kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan yang instan dan cepat. Sedangkan RRI memiliki modal jangkauan yang luas sehingga dapat bersaing di masa sekarang. Karena memang perkembangan teknologi 4.0 ini mengubah selera masyarakat sampai kepada mengubah kebutuhan masyarakat soal banyak hal ya. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan satu informasi yang cepat, yang murah. Taufik mengatakan, salah satu inovasi yang perlu dilakukan oleh RRI adalah hadir dalam format streaming. Karena saat ini jaringan internet stabil di Indonesia sudah cukup merata, minimal hingga ke tingkat kabupaten. Ada satu platform yang memungkinkan publik bisa mengakses informasi-informasi hiburan, pendidikan segala macam dari RRI atau dari radio, tapi cukup melalui ponsel misalnya, karena sudah ada platformnya, ini kan tetap bisa eksis mereka. Jadi saya kira tidak boleh terlalu khawatir soal ini, yang terpenting inovasi harus segera dilakukan. Taufik optimis RRI dapat bertahan karena memiliki faktor nostalgia yang kuat. Masih banyak pendengar setia RRI yang mendengarkan RRI melalui jalur konvensional. Nur Fuad dan Tegar TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah mengatakan bahwa RRI harus dapat beradaptasi dengan tren masyarakat saat ini agar tetap diminati, dan mengingat era industri 4.0 telah mengubah kebutuhan masyarakat akan informasi dari hiburan yang instan dan cepat, sedangkan RRI memiliki modal jangkauan yang luas sehingga dapat bersaing di masa sekarang. Taufik mengatakan bahwa salah satu inovasi yang perlu dilakukan oleh RRI adalah hadir dalam format streaming. Karena saat ini jaringan internet stabil di Indonesia sudah cukup merata, minimal hingga ke tingkat kabupaten. Taufik juga optimis bahwa RRI dapat bertahan karena memiliki faktor nostalgia yang kuat. Hingga atau masih banyak pendengar setia RRI yang mendengarkan RRI melalui jalur konvensional. Kapan terakhir Medi Nugroho mendengarkan RRI? Kalau untuk traffic macet selalu. Benar. Dalam berapa saluran FM RRI? Nggak hafal sih ya, tapi selalu ada. Sudah di-save di situ ya. Ini Medi dan juga mungkin sebagian masyarakat di tanah air, termasuk saya juga, ini yang juga harus menjadi salah satu PR besar nih untuk Radio Republik Indonesia untuk berbenah bagaimanapun agar kita berdua atau pasti masyarakat luas yang memiliki nostalgia terkait dengan bagaimana pada saat kecil ataupun juga pada saat dulu nih mendengarkan RRI, tapi mungkin kita juga tidak notice karena mungkin orang tua kita yang mendengarkannya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara masalah RRI memang sudah cukup berusia tua ya, tapi dengan kondisi seperti ini memang dituntut oleh semua kalangan untuk bisa berinovasi. Tidak hanya memberikan satu edukasi terkait dengan nostalgia, tapi anak-anak muda sekarang juga harus bisa dijangkau dengan memberikan produk-produk yang baru agar mungkin tidak ketinggalan juga ya. Betul, kita harus mengupdate perkembangan zaman. Kita tunggu nanti bagaimana ini RRI akan berbenah diri, dan setidaknya ini nanti bisa menjadi salah satu referensi untuk anak-anak muda ataupun juga generasi milenial bisa mendengarkan
mendengarkan kembali RRI ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kinerja pencegahan dan juga penindakan kebakaran hutan ini harus ditingkatkan. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan atau KLHK untuk meningkatkan kinerjanya dalam pencegahan dan juga penindakan kebakaran hutan. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK meningkatkan kinerjanya dalam pencegahan dan penindakan kebakaran hutan. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI, Sulaiman El Hamzah, mengapresiasi kinerja pelestarian hutan dan lingkungan oleh Kementerian LHK, namun masih perlu ditingkatkan, seperti penambahan polisi hutan, mengingat semakin meningkatnya kerawanan kebakaran hutan, illegal logging, dan perburuan hewan yang dilindungi. Tetapi memang ada banyak yang perlu diperbaiki di sana, terutama kita punya tenaga lapangan di polisi hutan ini kan memang jumlahnya sangat terbatas. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari menilai, minimnya sosialisasi dan koordinasi kepada tokoh masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama menjaga pelestarian hutan. Endang berpendapat, seharusnya masyarakat dilibatkan untuk menjaga hutan. Regulasinya sudah ketat, cuma karena tidak ada reward and punishment dan sosialisasinya kurang, sehingga masyarakat tidak sadar. Dan juga pengusaha-pengusaha makin merajalela karena hukumannya tidak berat. Tapi kalau rakyat berat gitu. Nah, kemudian juga ada undang-undang yang 2 hektar boleh dibakar. Lah kalau sekeluarga 2 hektar, kalau lebih lanjut Endang menegaskan, hukuman yang tegas perlu diberikan kepada para pelaku pembakaran hutan sehingga kebakaran hutan dapat dicegah. Hilman Hidayat dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman El Hamzah ini mengapresiasi kinerja pelestarian hutan dan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, namun masih perlu ditingkatkan seperti penambahan polisi hutan, mengingat semakin meningkatnya kerawanan kebakaran hutan, illegal logging, dan juga terkait dengan ini ada perburuan hewan yang dilindungi. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menilai minimnya sosialisasi dan juga koordinasi kepada tokoh masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama menjaga pelestarian hutan. Endang juga berpendapat bahwa seharusnya masyarakat dilibatkan untuk menjaga hutan. Lebih lanjut, Endang menegaskan bahwa hukuman yang tegas perlu diberikan kepada para pelaku pembakaran hutan sehingga kebakaran hutan ini dapat dicegah. Ini kalau misalnya membahas kebakaran hutan tidak ada habisnya ya, Medi? Ya, tapi di tahun ini agak sedikit prestasi yang bisa kita banggakan. Misalnya di tahun ini kita tidak mendengar ada kebakaran hutan yang cukup besar misalnya di Indonesia ya. Atau mungkin juga informasinya ditutup oleh COVID-19 ini juga mungkin kita harap. Tapi mungkin ini menjadi salah satu hal baik juga, berita baik juga bahwa mungkin kurang lebih di tahun 2020 ini tidak ada bagaimana mungkin negara-negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia mengeluhkan terkait dengan bagaimana kita mengekspor ini ya asap seperti itu. Tapi kita harapkan sekali lagi juga bahwa tadi Bu Endang mengatakan bahwa ketegasan ini juga harus terus diterapkan dan juga pastinya dibutuhkan beberapa sumber daya manusia terkait dengan polisi hutan untuk akhirnya bisa mengawasi nih bagaimana tindak tanduk para perusahaan-perusahaan yang nakal mungkin yang masih beroperasi di sejumlah hutan di tanah air. Misal tadi sudah kami informasikan 3 berita utama, kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda tetap bersama kami. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
Lagi dalam Suara Parlemen Pagi masih bersama dengan Medi Nugroho dan juga saya Suki Abdul. Dan kali ini kita akan apa nih, Medi? Di tangan Medi sudah ada apa? Masih banyak bicara masalah COVID. Di semua surat kabar masih mengangkat terkait dengan vaksin yang sudah mulai masuk ke Indonesia dan akan segera diberikan kepada masyarakat secara gratis oleh pemerintah. Mungkin akan dilakukan di awal tahun ya. Betul sekali. Kita selengkapnya dalam headline surat kabar. Di headline surat kabar, Kompas pada hari ini membahas terkait dengan jamin keamanan dan juga kemanjuran vaksin COVID-19. Langkah pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 memberikan harapan segera berakhirnya pandemi. Namun vaksin yang diberikan harus dipastikan aman dan juga manjur. Presiden Joko Widodo ini menyatakan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan gratis bagi penduduk Indonesia. Presiden akan menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia agar masyarakat meyakini keamanan vaksin. Pernyataan Presiden itu mengoreksi rencana sebelumnya terkait dengan pemberian vaksin COVID-19, yaitu melalui skema program atau gratis dan juga mandiri. Awalnya skema program akan dikelola Kementerian Kesehatan, adapun vaksin mandiri atau berbayar dikelola Kementerian BUMN. Sejalan dengan hal itu, pemerintah mendatangkan 1,2 juta vaksin Sinovac dari Tiongkok pada 6 Desember 2020 yang lalu. Tapi juga ada khawatiran dari masyarakat bahwa vaksin Sinovac sendiri belum terjamin keamanan dan juga kemanjurannya, karena kita ketahui juga bahwa ternyata ini Republik Rakyat Tiongkok ataupun juga China malah memesan beberapa ratus dosis dari vaksin Pfizer seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat memang rencana pemerintah untuk bisa menggratiskan ini sebagai berita yang positif ya. Betul. Artinya beberapa kalangan mengatakan atau informasi bahwa akan secara mandiri atau berbayar ini sudah dibantah oleh statement Pak Jokowi kemarin ya. Mudah-mudahan dengan sekarang lagi dikelola atau dipegang oleh BPOM ini bisa benar-benar bisa merasa nyaman ya, terutama dari tingkat kehalalan vaksin itu sendiri. Ya, kita selengkapnya Anda bisa membaca harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari ini. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama, pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Kalau misalnya tadi di headline surat kabar Kompas sudah menyatakan bahwa terkait dengan jamin keamanan dan juga kemanjuran dari vaksin COVID-19, ini sebenarnya juga yang akan kita bahas di tajuk kita kali ini terkait dengan bagaimana sebelumnya mungkin ini bagaimana Presiden ataupun juga pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin yang akhirnya membantah isu ataupun juga mungkin juga ini melihat bagaimana mungkin desakan dari para masyarakat bahwa berharap bahwa vaksin COVID-19 ini bisa diberikan secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagian masyarakat yang mungkin menjadi lebih rentan terkait dengan COVID-19 ini. Kita akan melihat ataupun juga menyaksikan terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Vaksinasi, komersilkah? Rumah sakit mulai membuka pendaftaran dan menetapkan harga untuk vaksinasi COVID-19. Padahal, belum ada penetapan ketentuan vaksinasi oleh pemerintah. Seharusnya, rumah sakit tidak membuka pendaftaran program vaksinasi sampai diterbitkannya peraturan resmi
dari pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi pada program vaksinasi COVID-19. Untuk itu pemerintah harus cepat menetapkan ketentuan vaksinasi mandiri maupun bersubsidi dari pemerintah, yakni mekanisme vaksinasi, harga vaksin COVID-19, daftar rumah sakit yang akan mendistribusikan vaksin COVID-19 agar program vaksinasi dapat berjalan lancar dan efektif untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Selain itu, vaksinasi harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga masyarakat dapat merasa yakin untuk divaksinasi. Oleh karena itu, DPR menghimbau masyarakat agar mengupdate informasi yang valid dari pemerintah mengenai program vaksinasi dan meminta masyarakat agar bersabar sampai pemerintah menginformasikan kapan program vaksinasi dimulai. Ini sejumlah rumah sakit swasta sudah mulai menawarkan layanan vaksinasi virus COVID-19 secara mandiri kepada masyarakat, misalnya Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta dan juga Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Pengumuman itu mereka unggah melalui akun Instagram resminya di RS Umum Bunda Jakarta, misalnya mengunggah informasi penawaran vaksinasi virus corona di akun @RSU Bunda Jakarta sejak 4 hari lalu. Dan Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta bahkan membuka hotline bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan diri mengikuti program vaksinasi virus corona secara mandiri. Sementara itu melalui akun Instagram @rumahsakit_UII, rumah sakit ini juga UI ini juga memberikan informasi mengenai pemesanan vaksin virus corona dengan estimasi kedatangan vaksin antara 1 hingga 2 bulan. Rumah Sakit UI meminta masyarakat yang hendak memesan vaksin untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan menyatakan nama, lengkap, usia, nomor ponsel, serta domisili melalui nomor WhatsApp yang telah tersedia. Dan menanggapi hal itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin virus corona melalui rumah sakit swasta. Wiku juga menegaskan semua fasilitas kesehatan perlu mengikuti kebijakan pemerintah dan juga melangkah sesuai dengan perkembangan kebijakannya ini yang mungkin juga dikhawatirkan dan juga mungkin ditakutan oleh sebagian masyarakat bahwa nantinya vaksin virus COVID-19 ini malah menjadi ajang komersialisasi sebelum akhirnya kemarin Presiden Joko Widodo sudah memberikan pernyataan ya bahwa vaksin virus corona ini akan diberikan secara gratis. Tapi kita harap nih bahwa nanti tidak akan ada perubahan-perubahan di waktu mendatang, bahwa ini kita bisa memegang pernyataan Presiden Joko Widodo ya. Ya, mudah-mudahan dengan sudah diberikan statement oleh Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia bahwa vaksin akan diberikan secara gratis. Ini menjadi hal yang positif bisa kita dengar sebagai masyarakat. Artinya jangan ada lagi misalnya kalau ada masyarakat yang menarik atau memungut biaya untuk pemberian vaksin misalnya. Kalau kita lihat kan banyak kasus-kasus misalnya kemarin juga sempat mencuat vaksin palsu misalnya yang akhirnya justru dijual belikan dengan masuk ranah pidana misalnya. Ini jangan sampai terjadi yang akhirnya masyarakat juga menjadi korban tersebut. Dan juga mungkin ini yang juga mungkin harus dilakukan lebih masif lagi oleh Kementerian Kesehatan, mungkin juga pastinya Satgas COVID-19, karena banyak juga mungkin masyarakat yang beranggapan bahwa kalau kita membeli vaksin dari Cina, karena kita ketahui juga bahwa Cina adalah pusat barang yang mungkin KW seperti itu, kita harapkan. Tapi berani nggak sih kamu merasa divaksin itu merasa secure nggak sih, yakin nggak? Kita tapi bisa nanti kan juga untuk bagaimana kemanjuran dari vaksin itu Presiden Joko Widodo nanti akan menjadi orang pertama yang disuntik. Jadi kita lihat dulu bagaimana, tapi mungkin kita berharapnya sih kalaupun memang ada pilihan untuk akhirnya mendapatkan gratis dan juga mungkin nantinya bisa disuntik via swasta atau bayar, mungkin pilihannya nanti akan ada bisa kasih pilihan atau tetap harus mendapatkan gratis dari pemerintah. Bisa. Tapi kalau misalnya masalah
virus ini juga Satgas juga mengatakan bahwa virus ini akan bisa berproses dengan baik asal tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ingat lagi-lagi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, bukan berarti dengan sudah masuknya vaksin terus kita merasa bebas kembali. Ya, ini nanti masih kita bahas. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Ya, ini masih membahas terkait dengan bagaimana sebelumnya ini mungkin berita ini sebelum ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo ya. Kalau misalnya ini ada pendapat dari anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, ini menyoroti komersialisasi vaksin oleh beberapa rumah sakit yang telah membuka pendaftaran vaksinasi. Neti mempertanyakan bagaimana pemerintah mengatur tata kelolanya. Neti juga mempertanyakan tingkat keampuhan, kebermanfaatan, dan juga kehalalan yang juga belum bisa dibuktikan, tapi sudah diiklankan, dan Neti minta pemerintah menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan juga transparan dalam penggunaan vaksin. Pemerintah perlu transparan membuka kebijakan vaksin COVID-19 ke masyarakat, apakah itu program vaksin gratis atau vaksin berbayar. Politikus PKS ini juga meminta pemerintah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kita harapkan nih, Medi, bahwa nantinya kalaupun memang benar-benar vaksin COVID-19 dari Sinovac ini yang nantinya akan diberikan oleh seluruh masyarakat di tanah air, ini diharapkan sekali lagi bahwa harus ada sosialisasi ya, jadi bahwa masyarakat tidak ada yang menolak ataupun juga bagaimana mungkin nanti efek sampingnya setelah dilakukan vaksin dan segala macamnya. Kalau misalnya kita juga menyaksikan ini beberapa negara, salah satunya Kanada sudah mulai memberikan vaksinasi COVID-19 dari Pfizer kepada rakyatnya ataupun juga masyarakat di Kanada nih. Tapi yang pasti dengan informasi akan digratiskannya vaksin oleh pemerintah kepada masyarakat ini menginginkan untuk semakin diberikan sosialisasi ya. Artinya jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan untuk bisa memberikan pungutan biaya ataupun misalnya berbayar untuk dilakukan vaksin, terutama rumah sakit agar masyarakat juga bisa tahu bahwa memang vaksin ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Tapi mungkin juga ada sebagian yang kecewa karena sudah merasa bahwa akan ada keuntungan dengan bagaimana komersialisasi, kalaupun emang nantinya pemerintah memberikan dua opsi, yaitu ada vaksin secara mandiri. Jadi mungkin ini harus gigit jari bahwa pemerintah sudah akhirnya, ini juga mungkin yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah dengan memberikan kepada seluruh masyarakat anggaran yang juga mungkin juga harus dipikirkan kembali seperti itu ya. Dan bisa kita tunggu dan juga nantikan bagaimana nantinya pemerintah bisa memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat di tanah air. Kita akan mengupdate informasi kepada Anda terkait dengan COVID-19 di tanah air per kemarin ya. Data COVID-19, perkembangan COVID-19 di Indonesia update per tanggal 16 Desember 2020, terakhir pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ini berada di seluruh 34 provinsi di tanah air. Angka pertambahan menjadi 6.725 orang, menjadi 636.154 orang. Sementara itu angka sembuh bertambah 5.328 orang, menjadi 521.984 orang. Sementara itu meninggal dunia bertambah 137 orang menjadi 19.240 jiwa. Ini pastikan sekali lagi bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tapi kalau misalnya Medi juga pemirsa mungkin melihat banyak sekali masyarakat yang sudah abai terkait dengan protokol kesehatan,
banyak yang sudah tidak menggunakan masker ataupun juga masih berkerumunan, ini juga mungkin disayangkan ya. Ya, lagi-lagi kita tetap terus mengingatkan kepada kita maupun ke semuanya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ini penting sekali ya untuk bisa meminimalisir perkembangan virus ini agar tidak semakin besar lagi. Betul sekali. Dan kita akhiri Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Medi Nugroho. Dan pastinya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.